Waalaikumsalam. Ada apa ya, Ini Pak? tanah Bapak. Iya, Pak. Saya cuman pengurus di sini. Kebetulan ini milik desa. Besar juga ya tanah yang dikasih sama Pak Bupati. Saya ke sini mempunyai proyek. Saya ingin membangun sebuah villa dengan tema menyatu dengan alam. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Bapak mau mengambil kebun ini? Iya, saya sudah mendapatkan izin dari Bupati. Tidak boleh ada yang mengganggu. Oh. Kan tanah ini kan tanah sengketa. Oh, tidak bisa, Pak. Ini jelas-jelas warisan leluhur kami. Lagi pula, kami sudah merawat ini seperti keluarga kami sendiri. Tidak bisa. Tanah ini sekarang milik saya. Saya akan membangun sebuah villa yang besar. Hah? Pak. Kemarin kita kedatangan orang. Terus dia bilang ingin menggunakan lahan kebun kita untuk membangun villa katanya. Mari kita bunuh saja dia. Wah, tidak bisa gitu, Pak. Kalau ngomong pakai otak dong. Mending kita tanya ke Pak RT saja untuk permasalahan ini. Oh, Pak RT ada di sana. Ayo kita ke sana. Oke. Pak. Ya, kenapa? Kemarin ada masalah besar. Ada orang yang ingin mengambil tanah kita. Tanah kita? Iya, Pak. Katanya dia sudah memiliki izin untuk mengambil tanah ini dari Bupati. Iya. Wah, salah besar ini. Saya akan membicarakannya kepada Pak Bupati. Pulanglah kalian dan jagalah lahan kalian. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak, betul. Saya sebagai Pak Desa. Oh, Bapak ingin melakukan seminar? Oh, di desa saya, Pak. Oh, bisa, Pak, bisa. Tapi, Pak, berhubung biasa saya akan keluar kota, saya akan memanggil beberapa petani sebagai perwakilan dan mengumpulkan petani-petani tersebut agar Bapak dapat melakukan seminar tersebut. Dan sedikit informasi, Pak, seminarnya itu akan Bapak adakan di aula ya, karena kami kekurangan tempat di sini. Oh iya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak, siap, Pak. Ya, Pak. Oh, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya terima kasih para petani sekalian sudah ingin meluangkan waktunya. Nah, kami dari pemadam kebakaran, inilah salah satu alat kami yang dimana ketika ada kebakaran dari suatu lahan atau tempat, maka kami harus menggunakan hal tersebut untuk melindungi para warga. Nah, untuk meningkatkan waktu kalian, maka langsunglah masuk ke seminar kita, yang dimana berjudul tentang mitigasi kebakaran hutan atau disingkat MK. Nah, apa sih yang kita harus lakukan kalau kebakaran tiba dalam suatu lahan, suatu tempat, ataupun kebakaran yang besar lainnya? Nah, yang pertama itu kalian harus tenang. Kenapa? Dengan tenang kita dapat berpikir jernih. Dengan berpikir jernih, maka petani-petani sekalian dapat berpikir jernih. Oke? Masuk ke langkah kedua itu menelpon 911. Kenapa? Dengan hal tersebut kami dari pemadam kebakaran dapat mengambil keputusan yang tepat ketika terjadinya kebakaran. Nah, yang ketiga adalah teman-teman sekalian harus memikirkan solusi ataupun memadamkan api tersebut. Nah, ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah mencari air di sekitaran kebakaran tersebut. Ketika api tersebut sudah besar dan tidak dapat dijangkau, maka solusinya itu tadi yang menelpon 911. Tetapi ketika apinya masih kecil itu, para petani sekalian dapat menggunakan kain yang dimana kain tersebut sudah basah, sehingga ketika menyiram ataupun kain tersebut dilemparkan ke dari api yang menyala itu, maka dapat memadamkan api yang menyala tersebut, sehingga para petani sekalian dapat menentukan solusi dari terjadinya kebakaran. Nah, mungkin para petani sekalian, ketika ada kebakaran di lahan itu, ketika sudah lahan kan merupakan satu tempat yang besar, yang dimana ketika kita ingin memadamkan tersebut, itu akan cukup sulit dan membutuhkan alat-alat terkhusus untuk memadamkannya. Maka dari itu, solusi yang terbaik adalah menelpon kami, yang dimana nomor kami itu telah tersedia oleh pemerintah dan telah ditanggung dan tidak berbayar.
Jadi para petani sekalian, janganlah berpikir kalau kita menelpon pemadam kebakaran itu berbayar. Tidak, itu gratis. Bahkan ketika kita ingin menelponnya pun menggunakan gratis, tidak menggunakan pulsa. Maka dari itu, teman para petani sekalian, mungkin itulah seminar tadi. Semoga dapat dipahami. Ada yang tidak mengerti? Coba angkat tangan. Mengerti Pak. Insyaallah. Nah, mungkin cukup sekian untuk seminar kali ini. Semoga para petani sekalian dapat mengimplementasikan hal tersebut ketika di kebakaran. Insyaallah Pak. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenapa? Tuh Pak, tuh. Capek banget. Tadi Pak, di sana habis dikejar-kejar warga Pak. Kenapa bisa? Padahal kan saya sudah tawarin Pak 2 juta per meter loh. Sesuai dengan yang Bapak katakan. Tapi dia nggak mau. Dia ngotot, nggak mau. Iya Pak. Dia katanya bilang ini tanah milik warga, padahal kan Bapak yang punya. Hah? Apa yang harus saya lakukan Rencana. Pak? Jangan mereka menyesali apa kebutuhan ini. Apa Pak? Kita harus membakar kebun itu. Tapi Pak, Aku tidak peduli dengan apa yang mereka akan rasakan. Mereka harus rasakan konsekuensinya. oke Pak. Saya perintahkan kamu untuk membakar lahan itu. Oke Pak. Bos juga. Kebakaran! Mas Agil! Kebakaran! Kenapa? Agil! Kebakaran? Ayo, sebelah meja. Sedih rasanya ketika melihat banyak sekali terjadi kebakaran hutan. Penghasil oksigen yang seharusnya kita hirup dengan baik justru malah hilang karena terbakar. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobatan tanah, yaitu pasal 385 KUHP yang terdapat pada buku kedua bab 27 tentang kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa sesuai pasal 50 ayat 3 huruf D menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Dan yang kedua, bahwa sesuai pasal 50 ayat 3 huruf I menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan. Kemudian yang ketiga, bahwa sesuai pasal 78 ayat 3 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Jadi teman-teman, kita harus sadar bahwasanya perilaku membakar hutan ataupun merusak hutan sama sekali tidak bersesuaian dengan yang ada dalam undang-undang. Dan ketika kita melanggar undang-undang, tentu ada sanksi yang akan kita dapatkan, sama seperti bos besar dan juga antek-anteknya yang ada pada dalam video.